Ya. Nah, Mas Tommy, ada yang juga bertanya-tanya, termasuk saya. Kan ada kakak Mas Tommy, ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Sigit. Tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau mendirikan terjun ke politik itu Mas Tommy. Ya, mungkin karena mereka sudah tua, karena jarak umurnya cukup jauh kami. Jadi mereka sudah di atas 60 semuanya. Jadi lebih memikirkan untuk apa namanya hidup yang lebih sosial dan religi. Ya. Lebih mendekatkan diri. Oh gitu. Mas, kita bicara soal peternakan tapos itu masih mana dikelola oleh keluarga? Ya, masih kan itu kebetulan yang karena saya ingat dulu Mas, setiap hari hampirlah tiap hari dulu Pak Harto di tapos itu tiap weekend lah atau dengan sapi-sapinya gitu. Nah ini masih sapi perah di sana. Sapi perah ya. Kalau untuk sapi potongnya untuk apa namanya Idul Adha saja, jadi bukan untuk dikomersilkan. Oh, tidak komersil ya, untuk Idul Adha ya. Tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar ke sana, kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun apa namanya memberikan pakan yang tepat untuk sapi-sapi itu. Ada Taman Mini Indonesia Indah, ada Taman Buah Mekarsari, itu mana Mas? Itu juga Mekarsari juga lebih sekarang dikombin dengan apa namanya rekreasi. Jadi ke sana tuh bukan hanya melihat tanaman buah, tapi juga rekreasi secara umumnya seperti apa tempat rekreasi yang lain. Dan di sana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya. Jadi kelebihannya di situ sehingga masyarakat bukan membelinya dengan cara memetik terus menimbang dan membayar. Oke. Mas, kalau itu masih disentuh nggak sih Mas? Maksudnya ada permajaan atau sudah ya begitu saja gitu? Ada. Setahu saya ada permajaan. Ada ya. Saya sendiri udah lama nggak sana, tapi dari laporan yang ada penambahan wahana dan sebagainya tempat rekreasi itu. Dulu kalau dan bahkan ada kebun binatang mininya di sana. Oh, ada mini zoo, kebun binatang mini. Oh. Okay. Dulu Pak Harto juga identik dengan dari desa ke desa. Nah, Mas Tommy meneruskan itu? Saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat, kebanyakan terutama para petani. Karena di Jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin tinggal 30%. Karena 70% petani itu sudah buruh tani sekarang. Kenapa? Karena lahannya sudah banyak yang dijual. Nah ini kan sangat memprihatinkan sekali. Padahal itu mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam, kegagalan panen. Yang akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani. Nah ini yang harusnya ke depan kita harus punya kebijakan yang pro pada petani untuk yang namanya revitalisasi pertanian. Sekarang ini produksi tani kita hanya 5 ton per hektar per panen. Itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit. Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi. Selama reformasi ini penyuluh. Oh ya, penyuluhan ya? Penyuluhan. Bukan penyuluhan, ya, tapi penyuluh. Jadi dia harus ada tinggal di situ sama petani untuk menjelaskan bagaimana bertani yang baik di daerah itu. Jadi hilang semuanya. Padahal mereka butuh sekali. Jadi sekarang banyak kan buruh tani. Gitu. Itu dia. Akhirnya jadi buruh tani. Ya. Akhirnya mereka jadi pekerja saja di ladang-ladang itu. Mas Tommy sudah bicara tadi ya panjang lebar, kita mulai dari partai Mas Tommy sekarang, Mas Tommy dengan bisnisnya, Mas Tommy tadi menjalankan peninggalan yayasan-yayasannya Pak Harto. Saya juga akan mengajak Mas Tommy di sini e-talk show itu Mas Tommy, siapapun Mas Tommy, mau ulama, mau siapa, menteri, mau wapres sekalipun, saya challenge. Ada challenge ya dari e-talk show. Iya, serem ya, emang serem Mas. Ini Mas Tommy. Apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus. Selamat berjuang 2019.